Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bidani Intan. Saya yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya, Bu? Ibu Iha. Ibu Iha, umurnya berapa? Umur saya 25 tahun. Alamatnya mana, Bu? Desa Karangpengampon, Kecamatan Monopringgo. Oh, kalau begitu, apakah ada keluhan Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Kan sebelumnya saya ini sudah hamil selama 37 minggu. Nah itu saya tuh masih bingung dengan persiapan persalinannya itu, Bu. Itu saya nanti jelaskan ya, Bu, dengan tujuan nanti Ibu bisa lebih prepare dengan persiapan Ibu supaya tidak ada kegawat daruratan yang lebih bahaya lagi ya, Bu. Kalau begitu, apakah Ibu setuju dengan tindakan ini? Saya setuju. Ibu siap ya, Bu, dilakukan sekarang juga? Iya, siap, saya siap. Sebelumnya ini ada kertas. Sebelumnya Ibu tahu nggak, Bu, tentang persiapan persalinan itu? Apa saja? Belum tahu lebih jelasnya, tapi sudah pernah dengar-dengar dari tetangga. Kalau gitu saya jelaskan mengenai tanda dan gejala persalinan terlebih dahulu ya, Bu. Iya. Yang pertama, adanya timbulnya kontraksi uterus, keluarnya lendir darah, penipisan dan pembukaan serviks, dan pecahnya kulit ketuban. Untuk yang pertama itu penipisan dan pembukaan serviks. Akibatnya adanya kontraksi yang kuat. Untuk pembukaan serviks itu kan ada 0 sampai 10 cm. Untuk 0 sampai 3 cm itu berlangsung lama, Ibu. Itu dinamakan fase laten, biasanya itu sehari atau 24 jam. Nah, untuk 3 sampai 10 cm itu fase aktif. Fase aktif itu biasanya 1 cm itu berlangsung 1 jam, Mbak. Lah, untuk biasanya itu kan pembukaan serviks itu kecil. Lah, untuk persiapan persalinan itu semakin besar hingga 10 cm, menyebabkan yang bisa itu kepala bayi itu bisa turun ke bawah janin. Lalu yang kedua itu timbulnya kontraksi uterus. Sifatnya teratur, interval makin lama makin pendek dan kekuatannya makin besar. Untuk kontraksi Ibu nanti menjelang persalinan Ibu itu bisa lihat jam, biasanya 10 menit itu ada satu kontraksi. Biasanya kita nilai dari 20 menit sampai 30 menit. Itu 10 menit pertama ada satu kontraksi, 10 menit kedua ada kontraksi, 10 menit ketiga ada kontraksi. Itu jika berlangsung terus-terus, Ibu bisa ke rumah sakit terdekat ya, Bu. Iya. Untuk kontraksi itu biasanya menjelang 37 minggu sampai 40 minggu. Itu kalau mencukup bulan itu namanya aterm, cukup bulan. Tapi kalau Ibu kontraksi sebelum 37 minggu namanya prematur kontraksi. Lalu nyeri melingkar dari punggung memancarkan ke perut bagian depan. Kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan pada serviks. Makin beraktivitas akan bertambah kekuatan kontraksi ya, Bu. Lalu ada pendarahan terjadi akibat pendataran dan pembukaan serviks. Lendir dari kaliali serviks keluar disertai dengan darah, pecahnya pembuluh darah kapiler pada segmen bawah rahim, jumlah darah yang keluar sedikit. Nanti kalau Ibu saat menjelang persalinan itu, Ibu bisa lihat celana dalam Ibu apa keluar darah seperti itu, berarti Ibu menjelang persalinan ya, Bu. Lalu yang terakhir tanda persalinan itu adanya pecahnya kulit ketuban. Normalnya pecahnya mendekati pembukaan lengkap. Berarti kalau udah pembukaan ke-10 itu biasanya kulit ketuban langsung pecah ya, Bu. Kelahiran bayi sebaiknya terjadi sebelum 24 jam dari pecahnya kulit ketuban. Lalu Ibu bisa mempersiapkan tempat persalinan. Ibu dan Bapak bisa menyiapkan dulu mau tempat persalinan itu di mana, mau yang penting Ibu nyaman dan bersih. Itu bisa di Polindes, puskesmas rawat inap, bidan praktek swasta, rumah bersalin maupun di rumah asalkan memenuhi persyaratan tempat persalinan. Lalu untuk penolong persalinan, Ibu bisa mempercayai untuk mau persalinan itu sama siapa ya, Bu? Seperti
bidan desa, bidan praktek swasta, dokter umum, dan dokter ahli kebidanan. Untuk pendamping persalinan, selain ayah dari si kecil, juga bisa memilih ibu, kakak, maupun sahabat perempuan ibu untuk menjadi pendamping persalinan. Pendamping harus memiliki ikatan batin dan dukungan yang kuat agar ibu merasa nyaman saat menjalani persalinan. Jadi untuk pendamping persalinan itu sifatnya biar ibu makin semangat dalam menjalani persalinan tersebut ya Bu. Iya. Untuk biaya persalinannya, biaya persalinan itu berapa banyak sih yang ibu butuhkan untuk biaya persalinan ibu? Nanti bagaimana cara mengumpulkan biaya tersebut? Apakah ibu mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan, asuransi kesehatan, ataupun dana sehat atau tuburin tabungan ibu bersalin? Nanti ibu bisa siapkan BPJS biasanya ya Bu. Iya, biasanya BPJS. Itu bisa mempermudah saat persalinan. Lalu untuk kegawat darurat persalinan itu meliputi donor darah. Donor darah perlu dipersiapkan untuk persalinan sehingga ibu dan suami perlu mencari orang dengan golongan darah yang sama dan bersedia mendonorkan darahnya jika ibu memerlukan tambahan darah. Nanti kalau suatu saat nih ibu saat persalinan ada pendarahan, jadi ibu itu lebih prepare saat persalinan tersebut ya. Iya. Lalu ada kegawat daruratan persalinan mengenai transportasi ke tempat kesehatan dan tempat bersalin. Bila ibu memilih bersalin bukan di rumah sendiri, maka ibu suami perlu mengetahui berapa jarak yang ditempuh ke fasilitas kesehatan, apakah tersedia kendaraan umum atau meminjam kendaraan keluarga. Nanti ibu bisa memakai mobil atau bisa pakai ambulan desa gitu transportasinya. Iya. Yang terakhir itu, siapa pengambil keputusan jika terjadi kegawat daruratan? Nanti ibu bisa mempercayai orang yang terdekat seperti ayah atau siapa saja keluarga yang ibu percayai mengenai mengambil keputusan. Tapi kalau seumpama tidak ada, itu ada pengganti pengambil kegawat daruratan. Kan kadang kan ayah ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, itu bisa ibu ganti dengan siapa pengambil keputusannya. Sudah selesai Bu? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, karena itu tadi sudah jelas menurut saya dan membantu saya mengerti persiapan-persiapan sebelum menjalin persalinan. Ya kalau begitu, kalau jika ada pertanyaan nanti atau ibu masih bingung, ibu bisa menghubungi saya ya Bu, Iya. atau lewat handphone. Saya kira cukup ya Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Saya pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.